Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Fahid, ingin mempresentasikan vlog untuk kebutuhan UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R06. Saya akan menjelaskan nomor 1, pengertian dari TCP. TCP itu merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya itu berkesinambungan, saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP itu adalah perangkat lunak yang digunakan pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network atau LAN yang terhubungkan ke internet. Karakteristik dari TCP/IP ini yang pertama dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun, yang memungkinkan protokol ini bisa bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP ini dapat dijadikan secara virtual melalui berbagai media fisik, transmisi data, saluran dan dial-up ataupun Ethernet. Yang kedua, dapat dijadikan alamat umum. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet ataupun pada jaringan komputer lokal. Selanjutnya, yang ketiga, merupakan sebuah protokol standar yang gratis, terbuka dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer. Berkat karakteristik tersebut, TCP/IP ini banyak didukung oleh vendor perangkat keras dan menyantumkan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai macam merek. Selanjutnya ada format IP. Setiap alamat IP memiliki format yang berbeda-beda yang terdiri dari sebuah bagian host dan sebuah bagian jaringan. Di dalam alamat IP terdapat beberapa bit alamat yang dipakai untuk mengenal jaringan, sedangkan angka dipakai untuk mengenali host tersebut, serta berbagai kelas alamat IP. Alamat IP memiliki 3 kelas utama, yakni kelas A, B, dan C. Jaringan kelas A. Jaringan kelas A ditandai dengan adanya 0 pada bit pertama di alamat IP. Kemudian 7 bit setelahnya menunjukkan identitas jaringan, dan 24 bit terakhir menunjukkan identitas host. Pada jaringan kelas A terdapat 128 angka jaringan dan jutaan host. Jaringan B ditandai dengan 2 bit pertama dari alamat IP merupakan angka 10. Angka bit pertama merupakan kelas, 24 bit setelahnya menunjukkan identitas alamat jaringan, dan 10 bit setelahnya adalah host. Pada jaringan kelas A terdapat ribuan angka jaringan dan ribuan host. Selanjutnya jaringan kelas C. Jaringan kelas C ditandai dengan 3 bit pertama dari alamat IP berupa angka 110. 3 bit pertama tersebut merupakan alamat kelas, 21 bit setelahnya menunjukkan alamat jaringan, dan 8 bit setelahnya adalah identitas host. Pada jaringan kelas C terdapat jutaan angka jaringan dan 254 host. Yang kedua, saya akan menjelaskan nomor 2, subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Setiap subnet, deskripsi non-fisik atau ID, untuk jaringan subfisik biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Alasannya ada beberapa hal yang perlu melakukan subnetting, diantaranya untuk mengidentifikasikan dan mengalokasikan IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP-nya sendiri. Selanjutnya, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik.
Selanjutnya, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kontigesi akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Penghitungan subnetting biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2, namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24. Penjelasannya adalah bahwa IP address 19.2.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.50. Kenapa seperti itu? Maksud 2/4 diambil dari perhitungan bahwa 24/4 bit subnet mask diselubung dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet masknya adalah 11111111111111100 seperti itu, atau 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classes Inter-Domain Routing, yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IAFT. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisaran di 4 masalah: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan elemen host broadcast. Contoh kasus subnetting yang terjadi di sebuah network address adalah di sebuah network address 10.0.0/16. Subnetting pada IP address kelas A. Kelas A-nya di oktet 2, 3, dan 4, atau 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR per 8 sampai 30. Analisanya 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mask per 16 berarti 1111111111111000000 pokoknya 255.255.00. Perhitungannya jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet 216 dikurang 2 sama dengan 65534 host. Blok subnetnya 256 dikurang 255 jadi 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga ada komputasi awan. Saya akan menjelaskan nomor 3. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan sebagai hak akses. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka, sebut saja diantaranya Google dan IBM. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Nah, ada 3 model pengiriman atau delivery dalam komputasi awan. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. PaaS merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan pengembangan fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. Sedangkan IaaS merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Selanjutnya, ada 4 model penyebaran atau development dalam komputasi awan. Yang pertama ada public cloud, ada private cloud, ada hybrid cloud, dan yang terakhir ada community cloud. Public cloud penggunaannya hampir sama dengan share hosting, di mana dalam satu server ada banyak pengguna. Sedangkan private cloud hanya ada satu pengguna dalam satu server. Sedangkan ada banyak pengguna. Sedangkan private cloud
hanya ada satu pengguna dalam server. Hybrid cloud dapat digunakan untuk public atau private cloud, sedangkan community cloud dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan. Model penyebaran komputasi awan kadang sering disebut juga sebagai cloud storage. Beberapa pertimbangan yang utama sebelum beralih ke komputasi awan ini antara lain ketersediaan dan kecepatan internet, selanjutnya kontrak jaminan tingkat pelayanan atau service level arrangement atau SLA. Yang ketiga ada komitmen atau kesungguhan pelayanan penyediaan jasa. Yang keempat ada pengalaman penyediaan jasa khususnya di bidang komputasi awan. Yang kelima ada on-demand self-service. Yang keenam ada computer service down. Yang ketujuh ada keamanan dan privasi. Yang kedelapan ada lokasi data dan yudikarsi atau ketetapan hukum. Yang kesembilan ada backup data dan DRP. Dan yang ke-10 biaya yang akan dikeluarkan. Dengan adanya komputasi awan, jumlah komputer beserta sejumlah perangkat infrastruktur yang melekat dapat dihilangkan atau dikurangkan secara signifikan. Pergeseran tren perusahaan dalam membeli serta memelihara server dan aplikasi on-premise yang mahal bergerak menuju ke bentuk metode penyewaan IT sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 4. Pengertian dan konsep dari network security. Keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otorisasi akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna atau user memilih atau diberi ID dan password atau informasi autentikasi lain yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Network security mencangkup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun pribadi, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi di antara bisnis, instansi pemerintah, dan individu. Jaringan tersebut dapat bersifat pribadi, seperti di dalam perusahaan, dan lainnya, yang memungkinkan terbuka bagi akses publik. Network security terlibat dalam organisasi perusahaan dan jenis lembaga lainnya, seperti bagaimana mengamankan jaringan, serta melindungi dan mengawasi operasi yang dilakukan, di mana cara paling umum dan sederhana untuk melindungi sumber daya jaringan atau network resource adalah dengan menetapkan nama yang unik dan password yang sesuai. Konsep network security dalam menjaga keamanan dan jaringan diterapkan konsep atau hukum dasar yang biasanya disebut dengan CIA, yang merupakan confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Confidentiality adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Integrity adalah jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat. Sedangkan availability yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Demikian presentation kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.